Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk memberikan satu video untuk menjelaskan atau mengenal bagaimana PLC itu. Khususnya yang akan kita jelaskan di sini adalah PLC tipe Omron ya, keluaran dari pabrikan Omron. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa yang akan kita coba perkenalkan bagaimana mengenali PLC Omron itu. Salah satunya yang sudah ada di sini adalah PLC tipe Omron ya. PLC tipe Omron untuk seri CP1E. Ini keluarga CP1. Ini tepatnya adalah CP1E. Kemudian beberapa yang lalu sudah pernah kita jelaskan beberapa diantaranya terkait dengan beberapa model dari PLC Omron. Bagaimana mengenal modelnya kita bisa lihat di bagian ini ya, di bagian sisi samping dari PLC itu. Nah, ini salah satu contohnya adalah Omron CP1E ya. Kalau kita baca ini Omron CP1E E30 SDRA ya. Nah, ini adalah PLC tipe Omron. CP1E ini adalah tipenya ya. CP1E ini adalah tipenya. Kemudian E ini juga masih kelompok dalam tipenya itu. Jadi ini keluarga CP1E tipe E ya. Tipe E ini adalah tipe yang paling rendah dari keluarga CP1E. Kemudian 30 ini adalah menandakan jumlah IO-nya ya, jumlah IO. Jumlah IO-nya kalau kita menggunakan teori komparasi atau perbandingan rasio dari input dan outputnya untuk tipe Omron yang tipe compact ya, PLC Omron yang tipe compact, perbandingan IO-nya adalah 3 dibanding 2. Berarti di sini kalau ini ada 30 IO, berarti ini adalah jumlah input dan outputnya, maka rasio input dan outputnya itu adalah inputnya sebanyak 18 dan outputnya adalah sebanyak 12. Jadi kalau kita jumlahkan 18 input ditambah 12 output itu adalah 30 IO. Nah, ini jumlah IO-nya 30. Kemudian SDRA, DR ini adalah digital ya. Ini adalah menggambarkan tipe outputnya. Tipe outputnya ini adalah tipe digital relay. Tipe digital relay. Jadi outputnya ini adalah tipe relay. Ya, outputnya relay. Kemudian A ya. A ini adalah menggambarkan atau identitas dari power supply, satu daya dari PLC itu sendiri. Jadi kalau di sini A berarti satu daya yang digunakan oleh PLC itu adalah satu daya arus bolak-balik atau AC. Ini ringnya, ring voltage-nya itu rentangnya seperti yang di bawah ini. Source-nya, ringnya adalah 100 sampai dengan 240 volt AC. Nah, jadi rentang tegangan yang diperbolehkan untuk PLC ini adalah paling rendah 100 volt dan paling tinggi adalah 240 volt AC. Nah, daya yang dibutuhkan secara total ini adalah 70 volt ampere. Nah, 70 volt ampere. Nah, kemudian di bagian berikutnya ini ada tulisan in 24 volt DC. Artinya bahwa PLC ini untuk bagian inputnya dia membutuhkan tegangan 24 volt DC. Ya, dia membutuhkan tegangan 24 volt DC, di mana arus yang dibutuhkan adalah 7,5 mili ampere. Ya, 7,5 mili ampere. Kemudian outputnya ini adalah 24 volt DC. Tetapi perlu kita ketahui bahwa di sini adalah relay, berarti output 24 volt DC ini nanti akan menggerakkan relay yang ada di dalam output internal ini adalah output relay 24 volt. Nah, ini kira-kira penjelasannya seperti itu. Jadi khusus untuk bagaimana mengenali PLC itu ya, kita harus melihat dari nameplate ya, nameplate yang ada di sisi samping dari PLC itu sendiri. Karena dalam memprogramnya pun juga nanti kita harus melihat
tipenya seperti apa. Apakah tipe CP1E, CP1L, atau mungkin tipe-tipe yang lain. Termasuk yang informasi terkait dengan jumlah I/O dan lain sebagainya yang ada di sampingnya ini. Itu untuk penjelasan terkait bagaimana mengenali PLC Omron, keluaran dari Omron itu. Ini yang kita contohkan salah satunya ini. Nah, kemudian bagaimana memasangnya? Memasangnya salah satunya kita harus melihat di bagian bawahnya ya. Di bagian bawahnya. Jadi PLC ini nanti akan dipasang pada sebuah DIN rel atau rel omega ya. DIN rel atau rel omega. Nah, nanti ini di sisi ini nanti ada pengunci yang warnanya kuning ini. Oranye. Ya, ini nanti kita tarik ini, dicongkel dengan obeng minus atau mungkin dengan tangan, dengan jari kita. Ini kita tarik, kemudian kalau sudah dipasangkan nanti di sini akan mengunci. Ini pada pemasangan DIN rel nantinya. Kita akan tunjukkan bagaimana nanti kalau dalam praktek pemasangannya. Nah, kemudian secara umum kalau kita lihat bagian atasnya, ini ada beberapa interface ya. Ini adalah yang tipe paling sederhana dari PLC Omron. Interface-nya ada dua, yaitu interface USB dan nanti di sini ada expansion slot ya. Jadi interface untuk berhubungan ke piranti pemrograman ini hanya akan ada satu pilihan, satu opsi saja, yaitu interface USB atau Universal Serial Bus. Ini untuk interface yang digunakan di CP1E tipe E30SDRA tadi. Nah, ini yang paling sederhana. Nah, kemudian berikutnya kalau kita lihat tadi kita sudah jelaskan berapa jumlah input dan jumlah outputnya, kita bisa lihat di sini. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa inputnya sebanyak 18. Nah, kita hitung di sini. Di sini kita hitung 0 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini adalah 12. 12 ini ada di channel 0 ya, di channel 0 CH. Kemudian yang 6 itu akan ada di channel 1 CH. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 12 ada di WOOD 0 atau channel 0, yang 6 ada di channel 1 atau WOOD 001. Jadi nanti jumlahnya totalnya adalah 18. Nah, di bawahnya di sini akan ada indikator input sesuai dengan jumlah input yang ada. Pada channel 0, 00 CH di sini akan ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian di channel 1 di 01 CH itu akan ada 1, 2, 3, ada 6. Jadi semuanya total 18. Nah, kemudian di bagian sisi output tadi dijelaskan 12, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ini yang ada di channel 100 ya, 100 CH di channel 100 ini akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ada di channel 100. Kemudian di channel 101 ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti 8 di channel 100 dan 4 di channel 101. Berarti totalnya ada 12. Nah, di sini juga akan ada tampilan indikator output manakala output ini akan bekerja. Jadi yang output yang bekerja nanti akan ditampilkan di indikator ini. Ya, di indikator ini. Nah, di indikator sesuai dengan channelnya, di channel 100 itu akan ada 8, 1, 2, 3, 4, 8. Kemudian di channel 101 itu akan ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, semuanya ada 12. Jadi ini informasi bitnya dari 0 sampai 11. Bit 00 sampai bit 11. Nah, ini indikator input yang atas, indikator output yang bawah. Semuanya ada tulisannya. Ini in, ini out. Nah, channel 1 untuk input, channel 0, kemudian ada channel 100 untuk output, channel 101 untuk output. Nih. Ya. Kemudian informasi terkait dengan satu daya yang digunakan. Terkait dengan satu daya yang digunakan, kita bisa lihat di sini AC 100 sampai 240 volt. Nah, ini sudah jelas. Kemudian berikutnya
selain dia ada satu daya yang digunakan nanti, PLC ini juga mengeluarkan sebuah satu daya DC. Di sini ada tulisannya DC 24 volt 0,3 ampere output. Berarti di sini nanti PLC ini mengeluarkan atau mempunyai output keluaran tegangan DC yang besar tegangannya adalah 24 volt DC dengan kapasitas arus maksimal 0,3 ampere. Nih untuk tipe-tipe output yang lain cara membacanya sama. Paling nanti berbeda pada penempatan posisi indikator saja yang berbeda. Khusus untuk CP1, generasi CP1. Nah, kemudian indikator yang lain itu ada indikator power, indikator run, indikator alarm, ya. Kemudian ada peripheral, backup, dan ada indikator semacam input hexa ya kalau tidak salah. Beberapa indikator nanti ini ada keterangannya di deskripsi dari indikator-indikator ini. Ada 6 indikator di sini. Ya. Itu untuk indikator-indikator yang ada. Nah, kemudian berikutnya, nah kalau kita lihat, berikutnya adalah slot ekspansi. Ini kalau kita buka slot ekspansinya akan seperti ini. Jadi nanti kalau kita nambahkan beberapa tambahan, misalkan expansion IO atau expansion yang lain, nanti akan ditambahkan di sisi ini. Dihubungkan di sini, ini dibuka, nanti akan tampil seperti ini. Nah, itu untuk terminal ekspansi. Nah, tuh kemudian bagaimana membaca terminalnya? Membaca terminalnya kita lihat. Ini kalau kita buka ya cover dari terminal kita buka, maka kita akan lihat di sini ada terminal screw ya, terminal baut. Nah, caranya membacanya adalah kita misalkan di sini yang paling kiri ya, yang paling kiri misalkan ini. Ini yang paling bawah. Ini berarti kalau kita tarik ke atas ini adalah minus 24 volt DC karena ini adalah bagian output keluaran 24 volt DC 0,3 ampere dari PLC. Nah, kemudian di atasnya ini kalau kita tarik garis ke atas ini adalah plus. Kemudian bawahnya lagi ini adalah COM kepunyaan output 00. Ini adalah 00. Ini kalau kita tarik garis ke atas ini 00. Ini terminal kepunyaan 00 pada channel 100. Nah, demikian pula dengan berikutnya. Misalkan ini yang bawah, yang paling bawah ini. Ini kalau kita tarik garis ke atas, ya maka ini adalah kepunyaan 00, tetapi channel 101. Nah, sehingga cara membacanya seperti itu. Nanti silahkan kalian bisa membaca sendiri, mengenali sendiri PLC ini pada waktu mempraktekannya kemudian. Nah, kemudian sama dengan terminal output yang bawah, terminal inputnya juga sama. Ya, terminal inputnya juga sama. Jadi ini yang paling ujung, ya paling tepi, paling kiri, ini adalah terminal L1. Kemudian di sebelahnya, ini kita tarik garis lagi ke atas, ini juga terminal L2, garis miring netral. Nah, kemudian karena ini adalah tipe 1 daya AC, maka dia punya dua terminal, terminal grounding dan terminal function ground. Jadi ada dua terminal di sini. Nah, itu kira-kira terkait dengan pembacaan terminal. Kemudian terminal input, COM-nya itu hanya satu, ini ya terminal COM input. Penjelasannya sudah pernah kita jelaskan sebelumnya. Nah, ini cara membaca terminal input dan cara membaca terminal output. Nah, berikutnya ya, yang perlu kita di sini, walaupun di sini ada 00, di sini juga ada 00, maka yang perlu kita atau kalian ketahui di sini adalah channelnya berbeda. Kalau di sini 00 tetapi berada di channel 0. Kemudian ini 00 tetapi dia berada di channel 01. Sehingga walaupun bitnya sama tetapi berbeda width atau berbeda channel. Nih. Nah, contoh yang lain dari PLC itu, contoh yang lain selain itu adalah CP1L ya, CP1L. Kalau tadi kita bicara CP1E, sekarang ini ada CP1L. Jadi CP1L tipe L ya, CP1L tipe L. CP1L tipe L. Kemudian 20 berarti ini adalah 20 input output. Kemudian DR ini adalah tipenya relay digital
output digital relay tipenya. Kemudian A ini adalah power supply-nya, yang dibutuhkan oleh PLC ini adalah arus bolak-balik. Nilainya berapa? 100 sampai 24 volt DC. Sesuai dengan apa yang tertulis di bagian bawah ini. 100 sampai 24 volt DC. Itu. Kemudian berikutnya ini yang cara membacanya ya di bodi bagian samping. Nah, kemudian untuk CP1L tipenya seperti ini contohnya. Ya, kalau kita lihat di bagian tampak atas berbeda dengan CP1E, maka saya sampaikan tadi paling nanti yang membedakan adalah posisi-posisi indikator. Ya, posisi indikatornya. Ini berbeda dengan CP1E yang sebelumnya. Nah, kalau CP1L nanti posisinya seperti ini. Indikatornya langsung akan ada di sini. Jadi ini menunjukkan indikator-indikator yang ada. Ini pada PLC-nya itu. Nah, kemudian untuk indikator power dan kawan-kawan, posisinya seperti ini, berbeda dengan yang CP1E tadi. Kemudian CP1L di sini sudah dilengkapi dengan baterai backup ya, untuk membackup program atau settingan-settingan yang lain atau parameter-parameter yang diatur sebelumnya. Itu. Nah, kemudian sama dengan CP1E yang tadi, ini power supply-nya AC 100 sampai 24 volt, 240 volt. Kemudian dia juga mempunyai output 24 volt DC ya. Tapi di sini karena ini adalah 20 IO, ini arusnya maksimal 0,2 ampere. Ya, berbeda tadi yang 30 IO yang arus maksimalnya 0,3 ampere. Nah, berikutnya kemudian kalau kita buka interface-nya itu ada beberapa nanti, tapi yang ini kita tunjukkan di sini adalah interface-nya satu USB. Ya, sama USB. Nah, untuk CP1L ini agak lebih lengkap. Ya, diantaranya karena nanti bisa dipasang tambahan interface yang lain, maka di sini akan ada pengaturan. Ya, ada pengaturan terkait dengan posisi-posisi atau kondisi dari PLC itu. Nah, di sini contohnya adalah pengaturan yang pertama, user memory protected. Jadi artinya ini memori yang diproteksi. Satu ya, pengaturan pertama. Nah, pengaturan pertama di sini kalau kita lihat ya, nanti pengaturannya ada di deep switch setting ya, dual inline package di switch settingnya di sini nanti ya. Satu, jadi kalau on maka di sini kalau satu on ini maka nanti akan kondisinya user memory protected. Kemudian nomor 2 kalau on berarti nanti auto transfer. Kemudian nomor 3 kalau custom user setting berarti nanti tergantung pengaturan usernya. Kemudian kalau yang keempat, nah ini kalau on maka ini portnya auto. Ini portnya ini port ini. Ya, port auto. Kalau off berarti portnya ini tergantung dari setupnya seperti apa. Jadi ini nomor 1 ini adalah kalau on maka memorinya terproteksi. Nomor 2 on maka transfernya itu auto ya, otomatis. Kalau nomor 3 on berarti user setting. Ini kita lihat, nah ini posisi portnya. Dari kondisi portnya nanti kalau kita buka seperti ini. Dan nanti di sini kita bisa memasang beberapa port tambahan ya, interface IO tambahan seperti misalkan Ethernet, serial atau port-port yang lain yang memang bisa dihubungkan dengan PLC. Ini yang CP1L lebih lengkap, ada seperti ini ya, dibandingkan dengan CP1E yang tadi tipenya adalah tipe basic ya, PLC basic tipe dasar. Jadi bagi yang baru mengenal PLC, belajar PLC, maka lebih baik masuk atau belajar menggunakan tipe basic yang CP1E tadi. Ini ya, kemudian ini kita lihat ini yang tadi kita sampaikan dual inline package-nya. Ini ada DIP-nya 1, 2, 3 dan 4. Nanti kita pengaturannya tergantung dari yang tertulis di sini tadi. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan di sini ya,
sebelum-sebelumnya. Ya, jadi kalau tadi misalkan terminalnya cara membacanya seperti apa, itu persis sama dengan yang CP1E ya. Itu juga sama cara membacanya. Jadi cara membacanya persis ya, persis seperti itu. Nah, ini CP1L, cara membacanya juga sama seperti tadi. Ini untuk cara membaca terminal juga sama persis. Ini ya contohnya, ini terminal output 00 ya. Ini terminalnya, ini sebelahnya 01 ya, sebelahnya 01, ini 02, bawahnya ini com ya, com, ini juga com, ini juga com. Nah, itu kira-kira bagaimana kita mengenal sebuah PLC dari pabrikan Omron. Yang kita tunjukkan tadi sudah ada CP1E, kemudian yang kita berikutnya ini adalah CP1L. Khusus untuk CP1L memang agak lebih lengkap, termasuk di sini adalah pengaturan untuk input analog ya. Jadi nanti kita bisa mencoba bagaimana memasukkan sebuah sensor analog ke dalam PLC ini dengan pengaturan yang ada di sini. Ini adalah analog sensor untuk input yang berupa input analog, tipe analog, bukan input digital seperti push button, limit switch atau yang lainnya. Itu kira-kira untuk penjelasan bagaimana PLC yang ini tipe-tipe baru ya, CP1E. Kemudian akan ada generasi lagi yang sudah keluar, ini adalah CP2 ya, CP2. Nah, ini sebetulnya relatif sama, baik yang model lama CPM1A, CPM2A, CP1E, baik yang E, baik yang N, baik yang L, itu relatif sama cara mengenali atau cara membaca bagian-bagian dari PLC itu sendiri. Pun demikian dengan yang baru CP2, itu juga relatif sama. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan pengenalan bagian-bagian PLC. Nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana mengoperasikan PLC masih dalam serial video pembelajaran PLC. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Kita menunggu untuk pertanyaan-pertanyaan nanti setelah melihat video-video yang sudah dibuat pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.